Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Samil dari kelompok 12 makul mata kuliah Hukum Pasar Modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modal perjanjian dalam pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat melalui pasar modal. Investor dapat melakukan investasi di beberapa perusahaan melalui surat-surat berharga yang ditawarkan atau yang diperdagangkan di pasar tersebut. Jadi sementara itu perusahaan atau sering disebut sebagai enten dapat memperoleh dana yang membutuhkan dengan menawarkan surat-surat berharga tersebut. Jadi adanya pasar modal tersebut ini di sini memungkinkan para investor-investor tersebut di sini memiliki perusahaan yang sehat, dan perusahaan tersebut itu bisa menuju terciptanya good convert. Jadi pasar tersebut di sinilah kegiatannya yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek tersebut. Jadi dalam pemikiran saham tersebut yaitu menuju pemerataan atau pendapatan masyarakat dalam memiliki saham, menuju pemerataan pendapat masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dan efek tersebut. Jadi surat berharga tersebut ini berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, terus obligasi, tanda bukti, utang bukti, dan lain sebagainya. Di sini investasi tersebut ini dibagi menjadi dua: investasi dengan membeli instrumen di pasar modal, terus yang kedua ini investasi secara langsung, yaitu terlibat langsung dalam proses pendirian perusahaan pasar modal sebagai instrumen ekonomi, menjadi pilar penting bagi masyarakat untuk melakukan investasi dan sekaligus menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan kata lain, pasar modal tersebut itu adalah merupakan sarana moneter, yaitu penghubung antara pemilik modal dan pemilik saham tersebut. Jadi masyarakat atau investor di sini meminjam dana kepada pengusaha atau pihak emitem. Jadi instrumen pasar modal tersebut dapat dibedakan ke dalam dua macam segmen. Yang pertama, non-securities segmen, dan securities segmen. Non-securities segmen di sini kan menyediakan dana dari lembaga keuangan langsung. Jadi kepada perusahaan tersebut itu, langsung menegosiasi dengan menyediakan dana, misalnya nih dengan lembaga perbankan, perusahaan asuransi. Jadi dana pensiun tersebut itu biasanya lembaga keuangan tersebut itu akan menahan tanda bukti sebelum investasi tersebut berlangsung. Jadi investasi upaya tersebut itu berupa loan argumen yang dengan kredit argumen sampai pelunasan dilaksanakan tersebut. Terus yang C di sini
tentang teori kebebasan berkontrak. Setiap anggota masyarakat tersebut itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu melakukan berbagai perjanjian dengan mengadakan hubungan satu sama lain. Jadi terutama ini dengan melakukan hubungan dalam pertukaran barang dan jasa dalam lalu lintas ekonomi. Jadi perikatan berasal dari bahasa Belanda di sini, Vartibelenis, atau dalam bahasa Inggris binding. Verbintenis berasal dari perkataan bahasa Prancis obligation, yang mana yang terdapat dalam kata tersebut dapat diartikan oleh karena itu tuh dijanjikan atau perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan atau person. Di sini adalah hal-hal yang terletak berada dalam lingkungan hukum. Jadi hubungan hukum tersebut dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan tersebut. Ini dari perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa perikatan mengandung 4 unsur. Yang pertama itu hubungan erat, terus kekayaan, terus pihak atau disebut sebagai subjek, terus kata sepakat dari dua belah pihak atau lebih, seperti itu. Terus keinginan atau tujuan para pihak. Terus yang selanjutnya akibat hukum untuk kepentingan pihak. Terus selanjutnya dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di dalam pasal 1320 KUA Perdata. Ini sudah disepakati ada 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Yang pertama itu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Terus yang kedua tersebut kecakapan. Kecakapan di sini untuk membuat suatu perkaitan antara hukum tersebut, perjanjiannya. Terus yang ketiga suatu hal tertentu. Terus yang selanjutnya suatu sebab yang halal. Jadi perjanjian ini perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, maka tidak pernah ada suatu perikatan seperti itu. Terus yang D, perjanjian aksesoris. Aksesoris di sini adalah perjanjian yang membutuhkan perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai, dan borkot. Dalam perjanjian tersebut beberapa dasar atau asas-asas hukum secara reflektif meletakkan perkaitan antara nilai-nilai atau pokok. Terus di perjanjian aksesoris di sini ada 4 hal. Yang pertama itu memberikan keterjalinan dari peraturan hukum. Terus yang kedua memecahkan masalah baru dan membuka bidang hukum baru. Terus yang ketiga motivasi prinsip-prinsip etika yang merupakan substansi aturan hukum. Yang keempat mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi baru. Terus yang E, asas konsensualisme. Asas konsensualisme di sini dibagi menjadi 4. Kesepakatan mereka yang harus mengingatkan dirinya sebagai konsumen ya contohnya. Terus yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Terus yang ketiga suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat suatu sebab yang tidak terlarang. Terus yang F, asas mengikatnya suatu perjanjian. Terus yang G, asas kebebasan berkontrak. Sekian dari kelompok saya.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.